Halo teman-teman, nggak jelas. Jadi selamat datang kembali lagi. Halo. Perkenalkan, di sini ada bintang tamu. Ada siapa? Ada Michelle. Jadi Michelle asalnya dari mana? Dari Indonesia, dari Ambon. Dari Ambon. Jadi Nona Ambon Manise. Oke, jadi hari ini kita mau cerita apa ya? Jadi mau tanya-tanya sama Michelle, udah berapa lama di sini? Ceritanya panjang pasti. Pokoknya ceritanya bagaimana sampai Aku udah 5 tahun di Jerman ini. Jadi datang di sini itu untuk ikut Ausbildung. Nah, Ausbildungnya itu restoran Fachfrau. Iya. Jadi restoran Fachfrau itu Ausbildungnya sekitar 3 tahun. Iya, kurang lebih ya. Jadi kita ketemunya itu pas waktu sama-sama di sekolah 2018. Iya. Ya. Terus abis itu selesai Ausbildung, kita nggak awal-awal di sini. Awal contoh bahasa atau apa? Kalau kesulitan ya pasti ada lah. Yang pertama itu kayak yang tadi dibilang itu bahasa, itu udah pasti. Karena kan kita memang belajar di Indonesia tuh, aku kan studiran, jadi kuliah ambil ini pendidikan bahasa Jerman. Jermannya yang kita sekolah di Indonesia itu kan untuk als Fremdsprache, jadi untuk bahasa asing. Beda kan kayak kita di Jerman ini, orang-orang Jerman yang mempergunakan bahasa Jerman itu kan itu Muttersprachenya mereka, jadi bahasa ibunya mereka. Jadi kesulitannya itu karena kita kan tinggal di daerah Sachsen-Anhalt ini, dulunya aku tinggalnya di daerah Sachsen-Anhalt. Jadi mereka itu ada punya dialek yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Jadi kayak istilahnya kayak di Indonesia itu kita belajar bahasa formal untuk di Jerman, tapi mereka tuh kayak punya ada beberapa dialek. Oke. Terus abis Ausbildung selesai, pokoknya Ausbildung itu nggak gampang teman-teman. Dan Michelle hebat, kita semua waktu yang susah itu, pokoknya semua rintangannya itu banyak teman-teman, kayak kendaraannya. Iya, banyak banget karena kita tinggalnya itu di tempat yang apa namanya, yang bukan di kota ya kalau mau dibilang. Kita tinggalnya itu benar-benar di desa. Jadi kendaraan itu susah di sini. Nggak seperti di Indonesia kan kita nunggu di depan jalan angkot lewat, ada ojek, ada becak, ada segala macam. Tapi kalau kita tinggal di Jerman sini, apalagi tinggalnya di pedesaan, kita itu sangat kesulitan kalau mau kemana-mana ya. Jadi kayak kita harus kemana-mana itu jalan kaki ke Bahnhof. Waktu itu jalan kaki ke Bahnhof dari tempat aku ke Bahnhof itu tuh harus 30 menit. Jauh banget kiranya. Iya, jauh. Karena itu sekitar 2,5 km kalau nggak salah, hampir 3 km. Ada usahanya, nggak pantang menyerah, itu intinya pokoknya sampai selesai Ausbildung. Sukses, puji Tuhan langsung lulus. Ujiannya itu sebenarnya susah teman-temannya. Iya, susah banget. Jadi kita tuh ada punya teori dulu, baru kita praktek. Jadi kalau setahu aku ya, siapa yang nggak lolos di teori, jadi mereka ada punya standar gitu. Kalau kamu satu mata pelajaran nggak lolos, nggak jadi masalah. Yang penting kamu harus capai standar dari kelulusannya itu. Dan aku tuh waktu itu nggak lolos satu mata pelajaran, tapi puji Tuhan karena mata pelajaran yang lain lolos dengan nilai yang tinggi, makanya dia mendukung untuk menutupi yang nggak lulus itu. Tapi itu nggak gampang loh kalau untuk orang luar negeri sama kayak kita, karena masalah bahasa lagi teman-teman. Begitulah. Di sini yang penting kita berjuang, mentalnya kuat. Pokoknya udah Michelle selesai, kita selesai, aku juga sama selesai lulus. Sekarang Michelle ngapain, kerja apa? Jadi waktu itu setelah lulus, itu lulusnya tuh bulan Juni ya kalau nggak salah kita lulus bulan Juni. Sebelum aku lulus, beberapa hari sebelumnya itu aku udah ditawarin kerja di tempat aku magang sebelumnya. Jadi aku tinggal di situ dan aku magang. Karena kita kan Ausbildung berarti sekolah sambil kerja. Jadi itu bukan kerja nomor 1, bukan
total kerja. Bukan total kerja, Jadi bukan juga total sekolah. Jadi kita benar-benar sekolah sambil kerja. Jadi teorinya itu kita dapat di sekolah, prakteknya itu kita dapat di tempat kerja. Iya, di tempat. Ya, kita dapat gaji. Jadi waktu sebelum aku selesai dari Ausbildung itu, aku udah ditawarin di tempat aku magang itu untuk langsung jadi Fachkraft di situ, jadi langsung jadi pekerja di situ. Dan karena aku waktu itu belum punya pikiran untuk hal lain, jadi aku pikirnya kan cari kerja di Jerman itu nggak segampang kita di Indonesia. Ada punya banyak persyaratan, terus cari betripnya itu juga nggak gampang. Cari perusahaannya nggak gampang, teman-teman. Jadi langsung aku ambil, dan kebetulan karena aku tinggal juga di situ, aku Ausbildung di situ juga, jadi aku bilang kenapa nggak diambil, itu kan satu kesempatan yang bagus. Jadi aku di situ kerja selama setengah tahun ya. Sampai bulan Desember. Terus gajinya bagus kan itu? Bagus banget pegawai. Iya. Jadi aku harus bilang bahwa tempat aku kerja dulu itu memang benar-benar betrip yang bagus. Jadi mereka itu selalu bayar gajinya itu tepat waktu. Nggak pernah kayak yang ada beberapa orang yang halamin kalau gajinya itu dibayarnya tuh kayak dicicil. Kayak aku. Tapi Michelle kebetulan dapat bosnya yang bagus, perusahaan yang baik. Yang kayak keluarga, jadi kayak ada kebutuhan apa-apa, puji Tuhan langsung dicukupi. Jadi nggak ada kesusahan waktu itu. Nah, waktu itu sampai bulan Desember, tapi sebelumnya aku udah bilang ke bosnya kalau aku hanya kerja untuk 1,5 tahun aja, karena setelah 1,5 tahun ini aku mau coba untuk ambil profesi yang lain. Profesi apa itu, by the way? Jadi karena aku dulu kuliahnya ambil pendidikan, jadi aku mau coba di Jerman ini yang arahnya ke pendidikan. Nah, kebetulan aku pernah dengar dari teman-teman yang udah di Jerman yang kuliahnya dulu sama-sama kayak aku. Jadi mereka itu sekarang kerja sebagai Erzieherin. Jadi itu kayak guru TK. Jadi sama anak-anak. Nah, dan itu tuh berhasil. Jadi aku ngomong baik-baik ke bos aku kalau aku nggak akan lanjut lagi kerja di situ. Terus tanggapan bosnya gitu ya? Ya gimana? Nggak akan pernah ada tanggapan bos yang oke, nggak apa-apa, pergi aja. Nggak apa-apa, terima kasih kamu sudah mengabdikan diri kamu untuk kerja. Nggak pernah ada yang kayak gitu, aku rasa ya. Jadi dia juga sempat shock. Karena Michelle kan juga kerjanya di sana jadi kayak rajin ya, orang luar negeri yang kerja di sini pasti rajin lah. Yang penting harus rajin, harus jujur, itu modal pertama. Oke, terus pas kamu pamit, jadi waktu bilang aku nggak mau lanjut lagi, tapi aku udah bilang 1,5 tahun sebelumnya, karena aku pun memahami kondisi perusahaan di situ bahwa cari orang itu nggak gampang. Makanya aku udah bilang jauh-jauh hari ke bosnya kalau aku nggak mau, supaya dia pun juga bisa cari. Bosnya pun juga sempat tarik nafas, terus tanya, emang kamu setelah ini memangnya kalau tidak kerja di sini kamu mau bikin apa? Khawatir kalau dia pengen tahu kalau keluar dari dia tuh kira-kira tuh kamu mau jadi apa, karena sama ini kan aku nggak pernah ada kayak kunjungi apa gitu, ada sekolah apa, nggak pernah. Aku kan cuma di betrip sama sekolah itu, jadi nggak ada punya kayak plan yang lain. Jadi kayak tiba-tiba mau belok arah itu dia kayak kaget, sebenarnya kamu mau apa? Jadi aku terbuka, aku mau di bidang yang berhubungan dengan anak-anak kecil. Nggak enak juga sih, karena dia kan ambil aku dari Indonesia ke Jerman ini kan dengan tujuan bahwa sebentar kalau aku lulus dari Ausbildung, aku bakalan jadi pegawai tetap di situ. Dan dia tuh udah sayang banget sama aku. Iya, memang sayang. Ya, karena kan sehari-hari sama dia. Aku tuh sehari-hari sama dia karena aku tinggal di situ, aku kerja di situ, ke sekolah, pulang sekolah tuh di situ. Jadi deket banget, benar-benar seperti keluarga. Nah, waktu aku terbuka ke dia, dia bilang, ya sudah kamu coba saja dulu. Dia bilang kayak gitu. Dia sebenarnya awalnya sangat pesimis karena dia belum pernah
mengalami yang seperti itu, dan dia tahu, dia kan orang Jerman, jadi dia tahu kondisi di Jerman ini seperti apa, bahwa nggak akan semudah itu, semudah yang kita bayangkan. Ya kalau kita nggak sabar bisa berhenti di tengah jalan, teman-teman. Berapa lama Michelle prosesnya itu dari ijazah dan lain-lain, gimana tuh awal-awalnya? Jadi waktu itu kan aku bilang ke bos yang ini, aku bilang aku udah nggak mau lanjut dan aku mau pulang dulu ke Indonesia, karena selama ini aku selama 3 tahun ini aku belum pernah pulang ke Indonesia. Terus dia bilang, ya sudah kamu pulang saja ke Indonesia, kamu berpikir dulu di Indonesia, kamu terserah kamu bilang mau balik kapan, kita booking tiket. Terus kalau kamu pikir-pikir di Indonesia, kamu berubah pikiran, kita akan tetap menerima kamu. Bosnya baik banget. Iya, baik banget. Terus aku bilang aku mau pulang sekitar 3 bulan di Indonesia. Nah, aku pulang dari bulan Desember sampai bulan Maret. Terus aku bilang ke bosku, aku sudah tetap bertekad bahwa aku tidak akan kembali lagi di situ. Aku akan tetap di ini untuk lanjut. Yang selanjutnya. Pekerjaannya lebih baik, bukan sih lebih baik, bukan lebih baik sih, tapi lebih ke passion kita. Iya, lebih ke kitanya yang cocok gitu loh. Iya, jadi awalnya itu aku tuh udah mulai BW-Arbum. Jadi BW-Arbum itu mengirimkan lamaran. Jadi aku kirim lamaran ke macam-macam TK yang ada di sekitar itu. Waktu itu aku pindah rumah, aku nggak tinggal lagi sama dia karena kan udah nggak kerja di situ, jadi aku udah pindah di tempat lain. Jadi dari Sachsen-Anhalt aku pindah ke Thuringen, negara bagian Thuringen. Iya, ke Thuringen. Jadi aku mulai tuh BW-Arbum kirim lamaran di sekitar tempat tinggal aku. Berapa lama itu kamu ngelakuin itu BW-Arbum sampai dapat panggilan wawancara? Aku lama banget, Beb. Jadi aku kirim ke lamaran itu, waktu itu aku belum penyetaraan ijazah. Oh iya ya. Jadi kalau kalian mau jadi Kindererzieherin itu, ijazah yang kalian udah terjemahkan itu harus kita kirim lagi di Zentrale Ausländische Bildung. Jadi itu pusat kayak untuk anukan atau kayak mau penyetaraan ijazah kita itu sama dengan lulusan apa di sini. Jadi itu pusatnya. Benar. Itu prosesnya berapa lama kayak by the way itu? Jadi waktu itu bulan Maret aku sampai di Jerman. Terus aku mulai BW-Arbum, kirim lamaran, tapi selalu ada penolakan. Dan penolakannya itu dibilangnya kita belum membutuhkan pegawai untuk guru TK, dan kemudian mereka pun juga kasih saran. Mereka bilang bahwa ijazah yang kamu kirimkan untuk kami ini, kami belum bisa menerka kira-kira setara dengan pendidikan apa yang ada yang kami punya di Jerman. Surat dari itu. Jadi mereka pun menyarankan bahwa ijazahnya ini untuk segera diangkatkan Anelkan itu apa ya? Anelkan itu kayak kayak di pemerintahan, diresmikan. Disahkan, ya kayak gitu. Terus dibilangnya atau paling tidak disetarakan lah ya. Terus karena nggak ada feedback positif yang balik, akhirnya saya pun memutuskan untuk ke Google di Google untuk cari orang yang berhubungan dengan orang-orang yang memberikan saran, agen yang buat mengatur, benar-benar buat agen yang mengatur orang-orang yang datang, orang-orang dari luar itu yang datang di mereka Jerman untuk membantu kita untuk mencari pekerjaan ataupun pendidikan. Nah, pas itu waktu itu kan di Erfurt, terus ibunya bilang, kamu tuh harus tetap, bagaimana cara pun kamu harus tetap kirim ijazah kamu ini untuk disetarakan, karena tanpa penyetaraan kamu nggak akan pernah bisa dapat pekerjaan di Jerman. Kalau kamu melamar menggunakan ijazah, karena mereka pun tidak tahu ijazah kamu ini nih setara. Tapi kamu belum dapat yang dari SAP itu kan, yang dari pusat yang Vergleich itu loh yang. Karena waktu itu aku belum bikin. Nah, setelah aku pulang dari tempat itu, dari Berattarini itu, dia bilang dia bisa bantu aku, atau aku bisa langsung bikin sendiri ininya
Terus aku bilang ke dia lebih bagus kalau kita bikin sama-sama, karena aku pun juga belum punya pengalaman untuk yang kayak gitu-gitu kan, mungkin lebih mudah kalau kita sama-sama bikin. Jadi menurut dia bilang untuk ijazah yang kami punya, jadi itu kan diterjemahkan sebagai Pädagogische und Erziehungswissenschaft. Jadi kita tuh kalau di Jerman ijazah kita tuh bisa dianerkan, tapi kita harus melalui beberapa ujian. Jadi ada punya proofing. Dan kalau kita proofingnya itu kita lolos, ujiannya kita lolos, kita nggak akan bisa jadi Erzieherin di Jerman, nggak akan bisa jadi guru anak-anak di Jerman, guru TK, tapi kita harus kerjanya itu di SD. Iya, karena ijazah kita itu sebenarnya lebih tinggi, karena ijazahnya kan sarjana. Sarjana, dan kita tuh harus kerja di SD, tapi bukan ini nggak bisa mengajar yang lain selain bahasa Jerman. Jerman. Karena kita jurusannya kan bahasa Jerman. Iya. Dan aku bilang ke ibu itu, aku nggak mau, karena bagi aku untuk mengikuti proofing itu, mengikuti ujian itu, mereka punya standar yang tinggi. Gak gampang teman-teman. Gak gampang. Dan aku bilang itu tuh sulit karena di Jerman ini seperti yang aku tadi bilang, bahwa Jerman ini bahasa Jermannya itu sebagai bahasa ibu, sementara kita di Indonesia belajar bahasa Jerman itu sebagai bahasa asing. Jadi mereka ada punya standar yang jauh lebih tinggi dari standar kita di Indonesia. Terus aku bilang, dan aku pun juga nggak mau kerja di SD, aku maunya kerja sama anak-anak kecil. Karena passionnya kayak gitu. Karena menurut Michelle mungkin kalau di TK itu lebih gampang karena anak masih kecil. Biasanya anak yang lebih tua itu lebih keras kepala teman-teman. menurut yang kita lihat sekeliling kita. Ya sudah. Terus gimana Michelle sampai akhirnya berhasil? Akhirnya dibantu sama ibu itu. Terus ibu itu bilang, kalau sudah selesai dari penyetaraan ijazahnya itu, kamu ada punya proses. Yang pertama kamu bisa langsung bewerbung ke TK, atau kamu melalui Bundesfreiwilligendienst. Itu tuh satu stufa di bawah Ausbildung, jadi satu tahap di bawah Ausbildung. Tapi itu kamu bikin itu, kalau itu ada gajinya? Enggak kan? Itu dikasih gaji, dikasih, tapi gajinya nggak sama besar seperti Ausbildung. Jadi itu di bawah masih lebih sedikit dari banget teman-teman. Jadi kan mungkin kayak uang saku gitu ya. Uang jajan, jadi kayak 350 euro atau 250 segala macam, bayar gonung, bayar tempat tinggal ya begitu. Ya jadi Michelle waktu itu memutuskannya apa dong, gimana? Aku bilang, aku kan sempat ngomong sama ada temannya itu, kita kenal ya, Kakak Telda. Teman kita, halo Kakak Telda, kalau Telda yang sudah banyak membantu aku. Iya, membantu kita lah semua info. Iya, jadi dia itu Kakak Telda itu Bundesfreiwilligendienst ya. Di Kakak Telda 1 tahun Bundesfreiwilligendienst. Kayak kerja sosial gitu ya. Bantu-bantu. Nah, Kakak Telda itu membagikan info ke kita bahwa dia bilang ke aku, adik, kamu jangan Bundesfreiwilligendienst seperti aku, karena bahasa kamu itu bagus. Iya. Coba aja melamar langsung sebagai pegawai. Itulah, itu kayak yang penting itu kita harus berani niat itu. Iya. Terus aku mulai kirim tuh bewerbung ke itu setelah 3 bulan lama. Jadi itu lama banget teman-teman, lama banget. Jadi birokrasi di Jerman itu Tuhan lama sekali tuh, mereka itu prosesnya lama teman-teman, gak gampang, butuh sabar. Ya itulah kekurangannya. Jadi lama banget prosesnya itu, selama 3 bulan, dan kita tuh nggak bisa telepon, nggak bisa. Jadi kita kan kayak cuma kirim email, terus emailnya itu tuh cuma otomatis ya email. Jadi email yang kayak otomatis, kalau kita kirim email terus langsung dapat balasan otomatis. Ini adalah email otomatis. Dokumen Anda akan tetap akan kita proses. Mohon jangan ditelepon, mohon jangan dikirimi email. Pokoknya istilahnya kayak kalau dokumennya itu sudah selesai, Anda akan kami hubungi. Jadi untuk saat itu tolong jangan jangan telepon dan jangan kirim email. Itu berapa lama kamu lakuin hal itu, proses kirim-kirim?
setelah punya ijazah, penyetaraan ijazahnya. Setelah penyetaraan ijazah dapatnya setelah 3 bulan, dan kita itu harus bayar loh untuk penyetaraan ijazahnya itu. Bayar teman-teman. Jadi itu mahal. Berapa ya? 250 euro. 250 euro. Itu berarti 3,5 juta mungkin ya. Iya. Itu mahal banget, dan aku tuh 3.750 lah. Ya, dan karena dokumennya itu banyak banget yang kita harus isi, yang harus kirim. Aku punya ekspektasi bahwa kertas yang kan kami terima dari itu banyak, sebanyak dokumen yang akan kami kirim. Kertas apa yang keluar itu cuma kertas. Hanya 3 kertas yang kami dapat ya. Yang satunya yang biasa kita gunakan untuk melamar, dan yang 2 lembar kertas itu tuh yang kayak penjelasan tentang ijazah kita, penjelasan ini kalau kita setara gitu. Kenapa sampai ijazah kita setara? Cuma 3 lembar itu, dan harganya 250 euro, dan waktunya 3 bulan. Dan kita harus menunggu 3 bulan. Itu bukan cuma 3 bulan, ada yang lebih juga nunggu. Iya, itu benar. Ada juga tuh yang sampai 4, 5 Iya, aku 4 bulan, 5 bulan kayaknya. Lama banget itu. Oke, terus Michelle akhirnya nemu tempat kerja itu kapan? Jadi prosesnya aku kirim lamaran ke semua kindergarten, ke semua TK yang ada di sekitar aku, dan aku itu kalau aku bisa hitung sekitar hampir 30 TK aku kirim. Dan karena mereka itu satu kecamatan apa ya, kabupaten. Iya, satu kabupaten, satu daerah. Jadi mereka tuh ada punya kecamatan, mungkin kecamatan. Jadi mereka itu ada punya satu persekutuan begitulah. Jadi perkumpulan. Jadi TK-nya itu punyanya daerah itu. Oh, jadi itu TK pemerintah, teman-teman, bukan TK privat. Satu pemerintahan dengan daerah itu, jadi kayak mau dibilang ya kayak begitulah istilahnya. Jadi aku kirim ke kindergarten, ke TK yang ada di situ, tapi aku dibalas tuh cuma dengan 1 email. Jadi kayak ditolak dari semua kindergarten yang itu tuh, langsung ditolak dengan 1 email bahwa mereka tidak membutuhkan pekerjaan. Jadi nyesek banget itu loh, karena udah berusaha sekeras mungkin untuk kirim email untuk ini. Lama prosesnya pula. Lama prosesnya itu, menunggu lama banget. Pasti ada rasa mau menyerah kan teman-teman. Banget. Jadi bahkan aku tuh udah berpikir bahwa kalau memang nggak pas, berarti aku bakalan Ausbildung atau aku bakalan ikut BFD. Iya. Ya, supaya dapat pengalaman dulu. Karena aku pun pikir kalau temanku aja bisa ada di posisi itu karena BFD, mungkin aku harus mencoba BFD dulu untuk bisa dapat di posisi itu. Jadi setelah itu, setelah melamar, aku ditelepon ada dari satu kindergarten, jadi satu TK. Dia tuh agak jauh lah, beberapa kilometer jauh, lumayan jauh. Dan itu tuh kita nggak bisa naik bus, karena kalau naik bus itu bisa sampai 2 jam baru kita sampai di situ. Jadi dia bilang ke aku bahwa aku diminta untuk datang ke tempat mereka untuk percobaan kerja 1 hari. Jadi kalau di Jerman itu ada namanya kerja Probearbeit namanya. Ya, kalau seandainya kamu melamar terus ada wawancara kerja, di situ mereka suruh kita datang buat lihat keadaan perusahaan, keadaan tempat kerja itu gimana, biar mereka bisa buat mereka juga dan buat kita juga. Jadi cocok nggak di kerjaan itu. Benar. Jadi aku pergi ke sana 1 hari. Terus bosnya bilang bahwa mereka itu nggak punya dana yang besar, karena itu kan ada di bawah satu kayak perusahaan gitu. Jadi itu tuh TK itu tuh bukan dari pemerintah, tapi itu kayak dari swasta privat. Terus dibilang bahwa mereka nggak punya dana yang banyak, mereka punya dana tuh dikit. Jadi kalau mau kerja di situ ya berarti gajinya nggak akan sebesar yang kita harapkan. Dari pemerintah itu biasanya lebih banyak.
Terus aku bilang, oh, aku nggak peduli mau gajinya berapa, yang penting aku bisa dapat kerja. Karena kalau di Jerman teman-teman, kalau nggak kerja itu kita nggak punya izin tempat tinggal ya teman-teman. Jadi di sini tuh harus ada apa? Kalau kita punya pekerjaan baru dapat dikasih izin tinggal 1-2 tahun, dapat 3 tahun. Tapi kalau belum ada kerja itu mereka cuma kasih izin tinggal sementara teman-teman. Jadi itu agak susah. Jadi itu apa namanya? Sudahlah, aku bilang terserah aja, yang penting yang penting. Terus dia tanya, ke sini bagaimana? Terus aku bilang tadi aku diantar. Oke. Nanti kalau misalnya diterima mau ke sini tuh bagaimana gitu kan? Terus aku bilang waktu itu kan aku lagi sementara proses Führerschein. Iya. Jadi Führerschein apa? Itu bahasa Indonesia. Surat izin mengemudi SIM. Iya, itu sekolah mengemudi di Jerman bagaimana by the way? Wah, itu susah banget. Susah banget. Ya kita seperti sekolah, ada teori, ada praktik. Iya, jadi kamu waktu itu juga sama sekolah, terus lagi nyari kerja. Sambil nyari kerja, aku disarankan untuk bikin SIM karena seperti yang tadi kita awal-awal bilang, tinggal di Jerman ini tidak gampang teman-teman. Mereka nggak seperti tinggal di Indonesia. Taksi online nggak ada ya, berharap. Yang ada taksi online, yang ada ojek, yang ada bus, ya segala macam. Itu susah banget. Iya. Tapi kamu prosesnya itu, kamu berjuang itu prosesnya nggak gampang teman-teman. Jadi hidup di Jerman itu nggak gampang ya, nggak seperti yang kalian di sini yang indah-indah, yang bahagia-bahagianya. Padahal di baliknya itu kayak Michelle ini berjuang loh teman-teman. Aduh, prosesnya kayak ada saatnya mau menyerah, tapi nggak bisa menyerah teman-teman. Kita harus kuat. Kita harus fight. Kita harus fight. Ya terus akhirnya puji Tuhannya Michelle diterima kerja. Terakhir di mana apa? Jadi yang di tempat itu mereka pun akhirnya bilang ternyata mereka ada punya satu kandidat yang lain dan kandidatnya itu lulus dari Ausbildung. Ya jadi dari situ aku udah mulai pesimis. Aku bilang kalau ada 2 kandidat dan satunya itu lulusan Ausbildung, berarti kemungkinan untuk aku diterima di TK itu tuh kemungkinannya sekitar 25%. Aku nggak berani hitung 50% karena aku bukan lulusan Ausbildung. Karena kan Michelle juga dari Ausländer, dari luar negeri, dan kalau di Jerman itu kalau jadi Erziehern kan cukup sekolah Ausbildung aja, jadi sekolah sambil magang kayak gitu, kayak mirip tadi yang kita ikut restoran namanya Ausbildung. Jadi ini kalau buat guru TK itu cuman cukup ikut Ausbildung, nggak perlu kuliah teman-teman. Jadi mereka bisa lama di sekolah itu pasti langsung diterima. Tapi Ausbildung untuk Erziehern itu 5 tahun dan aku berpikir bahwa kalau 5 tahun aku harus ulang dari awal kayaknya. Iya, sedangkan kita punya lulusannya itu lebih tinggi teman-teman, setaraannya dengan lulusan sarjana. Jadi itu sarjana lebih tinggi stufenya, tingkatannya. Cuma kita miss di pengalaman karena kita nggak ada punya pengalaman bekerja di kindergarten. Dan lulusan kita itu khusus untuk anak-anak yang besar, bukan anak-anak di bawah umur SD. Jadi mereka agak ragu teman-teman. Ya, jadi begitu. Ya sudah, setelah dibilangnya nanti kami telepon, terus ditelepon nggak by the way? Terus aku nggak ditelepon. Mereka kadang itu kayak gitu ya. Jadi aku yang inisiatif telepon sendiri. Aku telepon, terus dibilang maaf aku lupa kemarin mau telepon balik. Itulah orang di sini tuh kadang kayak gitu teman-teman. Jadi terus aku bilang ya sudah kalau gitu bagaimana hasilnya, apakah aku diterima kerja di sini atau bagaimana. Terus dia bilangnya mohon maaf kami sudah berdiskusi, kami sudah menjatuhkan pilihan untuk ini kandidat yang lain karena dia bilang aku belum punya ijazah aku nggak cukup lah kayak gitu untuk kerja di kindergarten. Terus aku nggak ada punya pengalaman kerja di kindergarten. Jadi aku ada banyak hal yang miss gitu. Jadi dia bilang kalau mau Anda bisa
ikut Bundesfreiwilligendienst dulu. Iya, Nanti itu setelah ikut Bundesfreiwilligendienst 1 tahun pengalaman, Anda bisa lagi kirim Iya teman-teman. ini kirim Nggak gampang ya by the way. surat lamaran pekerjaan ke kita gitu. Terus spesialis itu menyerang nggak? Sudah mau menyerah dan bulan itu kan sekitar bulan Oktober apa? Iya. Oktober atau November. Terus November waktu itu aku. juga kamu lagi mengemudi juga, sekolah mengemudi. Iya, jadi sekolah mengemudi. Terus bulan Desember aku dinyatakan lulus dari ini. Diterima kerja di? Aku dinyatakan lulus Lulus dulu di mana? dari Oh sekolah iya, mengemudi. sekolah mengemudi lulus. Iya. Nah, tapi sebelum selesai sekolah mengemudi, aku tuh ada kirim lamaran di kota di tempat di mana aku melakukan sekolah mengemudi. Jadi itu tuh benar-benar kalau di Jerman ini bilangnya dumme Zufall. Jadi itu tuh kebetulan yang bodoh. Hanya karena aku pikir coba-coba aja di situ, karena kan aku sekolah mengemudi di situ mungkin mereka butuh ya. Aku waktu itu kirim sudah sebanyak mungkin, sampai aku pun kalau dapat email atau surat balasan aku sampai nggak tahu itu dari mana, karena saking banyaknya yang kita kirim ya, saking banyaknya bingung. Jadi bingung. Jadi waktu aku kirim itu malam itu aku kirim, terus aku pikir sudah kirim aja lah, kalau mau diterima ya sudah, kalau enggak berarti aku harus coba di tempatnya. Pikiran aku cuma satu, aku harus lulus sekolah mengemudi, karena kalau lulus sekolah mengemudi kamu bisa melamar dimanapun tanpa masalah kendaraan. Iya teman-teman, itu penting banget di Jerman. Penting banget buat yang mau apalagi kalau di desa ya teman-teman kayak kita. Buat yang tinggal di desa itu sangat penting. Ya sudah, terus pas kirim hari Senin, hari Kamisnya aku dapat surat, dapat email balasan dari pemerintah kota itu, dibilangnya kami undang Anda untuk melakukan wawancara dengan kami, karena banyak sekali yang kirim surat lamaran ke kami dan kami harus menyaring orang itu